Malam itu, aula megah di jantung Jakarta dipenuhi oleh ribuan pasang mata yang menantikan pencerahan. Di tengah gemerlap lampu kristal dan gemuruh bisik-bisik hadirin, seorang pemuda dengan sorban putih melangkah mantap menuju mimbar. Dialah Abdul Jalil, kiai muda dari Pati, Jawa Tengah, yang namanya mulai menggema di seantero negeri. Saat ia mulai berbicara, suaranya yang lembut namun tegas menggema, menembus setiap hati yang mendengarnya. Kata-katanya bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan pancaran keikhlasan dan kebijaksanaan yang mampu menyejukkan jiwa. Setiap untaian nasihatnya seolah menjadi oase di tengah kegersangan moral yang melanda. Di sudut ruangan, tersembunyi dari sorotan, seorang pria dengan sorot mata tajam mengamati dengan seksama. Presiden Prabowo, yang datang tanpa protokoler resmi, terpesona oleh karisma dan kedalaman ilmu sang kiai muda. Dalam hatinya, tumbuh keyakinan bahwa sosok di hadapannya ini memegang kunci untuk membawa kedamaian dan kesejukan di tengah hiruk-pikuk pemerintahan. Usai acara, suasana berubah menjadi lebih santai. Para hadirin saling berbincang, memuji ceramah yang baru saja disampaikan. Namun, di balik tirai tebal, diskusi serius tengah berlangsung. Presiden Prabowo, dengan wajah penuh pertimbangan, berbicara dengan salah satu ajudannya. "Kita perlu sosok seperti dia di istana," ucap Presiden dengan nada tegas. "Segera atur pertemuan pribadi. Saya ingin mendengar lebih banyak darinya." Ajudan itu mengangguk, segera bergegas untuk melaksanakan perintah. Sementara itu, Abdul Jalil, yang tak menyadari perhatian khusus yang tertuju padanya, tengah dikerumuni oleh para jamaah yang ingin bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Di balik senyumnya yang tulus, ia tak pernah membayangkan bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang akan membawanya ke pusat kekuasaan negeri ini. Langit Jakarta malam itu tampak cerah, seolah alam pun menyambut pertemuan dua sosok yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar bagi bangsa. Dan di suatu tempat di antara gemerlap bintang, takdir tengah menuliskan babak baru dalam sejarah Indonesia. Untuk lebih mengenal sosok Abdul Jalil, Anda dapat menyaksikan ceramahnya berikut ini. Keesokan paginya, di tengah kesibukan rutinnya di pesantren, Abdul Jalil menerima sebuah panggilan tak terduga. Suara di seberang telepon memperkenalkan diri sebagai utusan dari Istana Negara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terkesan dengan ceramahnya dan ingin bertemu secara pribadi. Hati Abdul Jalil berdebar, ia tak pernah membayangkan bahwa pesan-pesannya akan mencapai telinga orang nomor satu di negeri ini. Beberapa hari kemudian, dengan perasaan campur aduk antara gugup dan penasaran, Abdul Jalil melangkahkan kaki memasuki gerbang istana. Kemegahan arsitektur dan aura kekuasaan yang terpancar dari setiap sudut bangunan membuatnya merasa kecil. Namun, ia menguatkan hati, meyakini bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana ilahi. Di sebuah ruangan yang dihiasi dengan ornamen khas Nusantara, Presiden Prabowo menunggunya. Tatapan mata sang presiden tajam namun bersahabat. Setelah berbasa-basi sejenak, Prabowo langsung ke inti pembicaraan. "Kiai Abdul Jalil," ucapnya dengan suara berat namun hangat, "negeri ini membutuhkan sosok yang mampu menyejukkan hati dan pikiran, terutama di lingkungan istana. Saya ingin Anda menjadi penasihat spiritual saya, membantu membawa kedamaian dan keseimbangan di tengah dinamika pemerintahan." Abdul Jalil terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. Tawaran ini adalah kehormatan besar, namun juga tanggung jawab yang tidak ringan. Ia memohon waktu untuk merenung dan beristikharah, mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Malam itu, dalam keheningan kamar tamu istana, Abdul Jalil tenggelam dalam doa. Bayangan, wajah para santri di pesantrennya, nasihat gurunya, dan harapan masyarakat luas silih berganti muncul dalam benaknya. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kontribusinya bagi bangsa dan agama. Pagi harinya, dengan hati yang mantap, Abdul Jalil menemui Presiden Prabowo. "Insya Allah, saya siap mengemban amanah ini," ucapnya dengan penuh keyakinan. Senyum lega terpancar di wajah sang presiden. "Selamat datang di keluarga istana, Kiai Abdul Jalil. Semoga kehadiran Anda membawa berkah bagi kita semua." Dengan demikian, dimulailah babak baru dalam kehidupan Abdul Jalil, dari seorang kiai muda di pelosok Jawa Tengah menjadi penasihat spiritual di pusat kekuasaan Indonesia. Tantangan besar menantinya, namun dengan iman dan kebijaksanaan, ia siap menghadapi segala rintangan demi kebaikan negeri tercinta.
Untuk lebih mengenal sosok Abdul Jalil, Anda dapat menyaksikan ceramahnya berikut ini. Setelah menerima tawaran sebagai penasihat spiritual Presiden Prabowo, Abdul Jalil kembali ke pesantrennya di Pati, Jawa Tengah. Di sana, ia disambut dengan antusias oleh para santri yang merindukan kehadirannya. Namun, di balik senyum dan sapaan hangat, hatinya diliputi keraguan. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, Abdul Jalil duduk bersila di hadapan gurunya, Kiai Haji Abdul Jalil Hamid, seorang ulama sepuh yang dihormati. Dengan suara lirih, ia menceritakan tawaran dari istana dan kebimbangan yang menggelayuti pikirannya. "Guru," ucapnya, "saya merasa belum pantas mengemban amanah sebesar ini. Apakah saya mampu membawa perubahan di lingkungan yang begitu kompleks?" Kiai Haji Abdul Jalil Hamid menatap muridnya dengan penuh kasih. "Anakku," jawabnya lembut, "Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Jika engkau dipilih, itu karena Dia melihat potensi dalam dirimu. Ingatlah, keikhlasan dan niat yang tulus adalah kunci dalam menjalankan setiap amanah." Abdul Jalil terdiam, merenungi nasihat gurunya. Ia menyadari bahwa keraguan yang dirasakannya berasal dari ketakutan akan ketidakmampuan, bukan dari ketidaksiapan. Dengan bimbingan spiritual dan doa, ia memutuskan untuk menerima tanggung jawab tersebut, berharap dapat membawa cahaya di tengah kegelapan birokrasi. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang mantap, Abdul Jalil berpamitan kepada gurunya dan para santri. "Doakan saya," pintanya, "agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan kembali ke sini dengan membawa pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua." Perjalanan kembali ke Jakarta terasa berbeda. Setiap detak roda kereta seolah mengiringi doa dan harapannya. Ia bertekad untuk menjadi jembatan antara dunia spiritual dan pemerintahan, membawa nilai-nilai luhur agama ke dalam kebijakan negara. Sesampainya di istana, Abdul Jalil disambut dengan hangat oleh Presiden Prabowo. "Selamat datang kembali, Kiai," ucapnya. "Saya yakin, bersama-sama kita dapat membawa perubahan positif bagi bangsa ini." Dengan semangat baru dan keyakinan yang teguh, Abdul Jalil memulai perannya sebagai penasihat spiritual, siap menghadapi tantangan dan dinamika yang menantinya di pusat kekuasaan. Untuk lebih mengenal sosok Kiai Haji Abdul Jalil Hamid, Anda dapat menyaksikan ceramahnya berikut. Hari-hari pertama Abdul Jalil di Istana Negara dipenuhi dengan kekaguman dan adaptasi. Kemegahan bangunan dan hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan menjadi pemandangan baru baginya. Namun, di balik gemerlap itu, ia merasakan atmosfer yang berbeda, ketegangan, ambisi, dan intrik politik yang kental. Suatu malam, saat sedang merenung di taman belakang istana, Abdul Jalil didatangi oleh seorang staf senior. "Kiai," ucapnya dengan nada serius, "banyak pihak di sini yang meragukan peran Anda. Mereka menganggap kehadiran Anda tidak lebih dari simbol tanpa fungsi." Nyata, perkataan itu menusuk hati Abdul Jalil. Ia menyadari bahwa tugasnya tidak akan mudah. Namun, tekadnya semakin bulat untuk membuktikan bahwa nilai-nilai spiritual dapat membawa perubahan positif di lingkungan pemerintahan. Keesokan harinya, Abdul Jalil meminta audiensi dengan Presiden Prabowo. "Bapak Presiden," ujarnya dengan hormat, "saya ingin berkontribusi lebih dalam. Izinkan saya mengadakan majelis taklim rutin di istana, sebagai sarana introspeksi dan peningkatan spiritual bagi kita semua." Presiden Prabowo menatapnya sejenak, kemudian tersenyum. "Ide yang bagus, Kiai. Saya setuju. Mulailah secepatnya." Dengan restu tersebut, Abdul Jalil memulai majelis taklim pertamanya. Awalnya, hanya segelintir staf yang hadir. Namun, dengan pendekatan yang lembut dan materi yang relevan, perlahan jumlah peserta meningkat. Diskusi yang awalnya kaku berubah menjadi dialog interaktif, membahas nilai-nilai moral dalam konteks tugas sehari-hari. Suatu ketika, dalam sebuah sesi, seorang pejabat tinggi mengajukan pertanyaan. "Kiai, bagaimana kita bisa menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan dan materi?" Abdul Jalil menjawab dengan bijak, "Ingatlah bahwa setiap amanah yang kita emban akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita menjaga niat tulus untuk melayani rakyat, godaan itu akan sirna dengan sendirinya." Kata-kata itu menggugah hati banyak peserta. Perlahan, atmosfer di istana mulai berubah. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan empati semakin terasa dalam setiap keputusan yang diambil.
Abdul Jalil berhasil menanamkan kesadaran bahwa spiritualitas bukanlah hal yang terpisah dari kehidupan profesional, melainkan fondasi yang memperkokoh integritas dan dedikasi. Namun, di balik kesuksesan itu, tantangan baru menanti. Beberapa pihak yang merasa terganggu dengan perubahan ini mulai merencanakan upaya untuk menjatuhkan reputasi Abdul Jalil. Intrik politik dan fitnah mulai berhembus, menguji keteguhan hati sang kiai muda dalam menjalankan amanahnya di tengah gemerlap kekuasaan. Untuk lebih mengenal sosok Abdul Jalil, Anda dapat menyaksikan ceramahnya berikut ini. Kehadiran Abdul Jalil sebagai penasihat spiritual di Istana Negara mulai menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka melihat perubahan atmosfer kerja dan peningkatan nilai-nilai moral sebagai ancaman terhadap praktik-praktik yang selama ini mereka jalankan. Intrik politik pun mulai dirancang untuk menjatuhkan reputasi sang kiai muda. Suatu hari, tersebarlah desas-desus bahwa Abdul Jalil terlibat dalam penyalahgunaan dana kegiatan keagamaan di istana. Berita ini cepat menyebar, diperkuat oleh bukti-bukti palsu yang sengaja disiapkan oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkannya. Media massa mulai memberitakan skandal tersebut, menambah tekanan bagi Abdul Jalil. Di tengah badai fitnah yang menerpanya, Abdul Jalil tetap tenang. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Namun, ia juga menyadari bahwa diam saja tidak cukup. Dengan bimbingan spiritual dan doa, ia memutuskan untuk menghadapi tuduhan tersebut secara terbuka. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di istana, Abdul Jalil menyampaikan pernyataannya. Saya tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan dana apapun, ujarnya dengan tegas. Semua kegiatan yang saya lakukan didasarkan pada niat tulus untuk meningkatkan spiritualitas di lingkungan pemerintahan. Saya siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membuktikan integritas saya. Presiden Prabowo, yang sejak awal mempercayai Abdul Jalil, memberikan dukungannya. Saya mengenal Kiai Abdul Jalil sebagai sosok yang berintegritas dan berdedikasi. Saya yakin tuduhan ini tidak berdasar, dan saya akan memastikan penyelidikan dilakukan secara adil. Penyelidikan pun dimulai. Dengan bantuan beberapa staf yang setia, Abdul Jalil berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan terhadapnya direkayasa. Ia juga menemukan siapa dalang di balik fitnah tersebut, sekelompok pejabat yang merasa terancam oleh upayanya membersihkan praktik korupsi di istana. Setelah kebenaran terungkap, para pelaku fitnah diberi sanksi tegas. Abdul Jalil mendapatkan kembali reputasinya, bahkan dengan penghormatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, pengalaman ini memberinya pelajaran berharga tentang kerasnya intrik politik di pusat kekuasaan. Ia menyadari bahwa perjuangannya untuk menegakkan nilai-nilai moral dan spiritual di lingkungan pemerintahan masih panjang dan penuh rintangan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Abdul Jalil melanjutkan tugasnya, bertekad untuk terus membawa cahaya di tengah kegelapan, dan menjadi teladan integritas bagi semua yang berada di sekitarnya. Untuk memahami lebih dalam tentang intrik politik di istana, Anda dapat menyaksikan wawancara berikut. Setelah berhasil membersihkan namanya dari fitnah, Abdul Jalil kembali fokus pada tugasnya sebagai penasihat spiritual di istana. Namun, ketegangan politik semakin memuncak. Beberapa faksi dalam pemerintahan merasa terancam oleh pengaruh positif yang ia bawa, sementara yang lain mulai meragukan kesetiaan mereka terhadap nilai-nilai moral yang diperjuangkannya. Suatu malam, saat sedang merenung di ruang kerjanya, Abdul Jalil menerima pesan rahasia. Seorang informan terpercaya memberitahunya tentang rencana kudeta yang disusun oleh sekelompok pejabat tinggi yang tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Mereka berencana mengambil alih kekuasaan dengan cara licik, memanfaatkan celah dalam sistem keamanan istana. Menyadari bahaya yang mengancam, Abdul Jalil segera menemui Presiden Prabowo. Dengan wajah serius, ia memaparkan informasi yang diterimanya. Bapak Presiden, kita harus segera mengambil tindakan. Keselamatan negara dan rakyat dipertaruhkan, ujarnya dengan tegas. Presiden Prabowo terkejut mendengar kabar tersebut, namun kepercayaan penuhnya terhadap Abdul Jalil membuatnya segera bertindak. Mereka menyusun strategi untuk menggagalkan rencana kudeta tanpa menimbulkan kepanikan di kalangan publik. Dengan koordinasi yang hati-hati, pasukan keamanan diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan dan menangkap para pelaku sebelum mereka sempat bergerak. Pada hari yang telah ditentukan oleh para pengkhianat, istana dikepung oleh pasukan loyalis yang setia kepada Presiden.
Para pelaku kudeta ditangkap tanpa perlawanan berarti, rencana mereka hancur sebelum sempat dimulai. Publik tidak pernah mengetahui betapa dekatnya negara dengan krisis besar, berkat tindakan cepat dan tegas yang diambil oleh Abdul Jalil dan Presiden Prabowo. Namun, di balik keberhasilan itu, Abdul Jalil merasakan beban yang semakin berat. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya tentang memberikan nasihat spiritual, tetapi juga melibatkan pengorbanan pribadi yang besar. Intrik politik dan ancaman terhadap keselamatan negara menuntutnya untuk selalu waspada dan siap menghadapi bahaya yang datang tanpa diduga. Dengan hati yang tabah, Abdul Jalil bertekad untuk terus menjalankan amanahnya. Ia menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya penuh dengan rintangan, namun keyakinannya pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Di balik layar, ia terus berjuang demi kebaikan bangsa, siap menghadapi segala tantangan yang menghadang. Untuk memahami lebih dalam tentang intrik politik di istana, Anda dapat menyaksikan wawancara berikut. Setelah berhasil menggagalkan rencana kudeta, Abdul Jalil merasa bahwa ancaman terhadap stabilitas istana telah mereda. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, ia menerima surat tanpa nama yang berisi ancaman dan mengungkit masa lalunya di desa. Surat itu menyebutkan peristiwa yang hanya diketahui oleh segelintir orang, membuatnya bertanya-tanya siapa yang berada di balik pesan tersebut. Malam itu, Abdul Jalil duduk termenung di kamarnya, memikirkan masa lalunya di Jawa Tengah. Ia teringat akan seorang sahabat lama, Hasan, yang pernah berselisih paham dengannya sebelum ia berangkat ke Jakarta. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pandangan tentang metode dakwah dan pendekatan terhadap masyarakat. Hasan merasa bahwa Abdul Jalil terlalu modern dalam pendekatannya, sementara Abdul Jalil menganggap metode Hasan kurang efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Keesokan harinya, Abdul Jalil memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang surat ancaman tersebut. Ia meminta bantuan seorang teman lama yang kini bekerja sebagai intelijen untuk melacak asal-usul surat itu. Beberapa hari kemudian, temannya memberikan informasi bahwa surat tersebut dikirim dari sebuah daerah di Jawa Tengah, dekat dengan desa asal Abdul Jalil. Dengan hati yang berat, Abdul Jalil memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia merasa bahwa untuk menghadapi ancaman ini, ia harus menyelesaikan urusan yang belum tuntas dengan masa lalunya. Sesampainya di desa, ia disambut dengan hangat oleh penduduk setempat, namun ia merasakan ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Abdul Jalil segera menemui Hasan, yang kini menjadi tokoh agama terkemuka di desa tersebut. Pertemuan mereka berlangsung canggung pada awalnya, namun akhirnya mereka berbicara dari hati ke hati. Hasan mengakui bahwa ia merasa ditinggalkan dan dikhianati ketika Abdul Jalil pergi tanpa menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa pendukungnya merasa bahwa Abdul Jalil telah melupakan akar dan tradisi mereka. Abdul Jalil dengan tulus meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu. Ia menjelaskan bahwa niatnya adalah untuk mencari ilmu dan pengalaman yang lebih luas agar dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat. Setelah diskusi panjang, keduanya sepakat untuk bekerja sama dan menggabungkan metode mereka demi kebaikan bersama. Dengan rekonsiliasi ini, Abdul Jalil merasa beban di hatinya berkurang. Ia menyadari bahwa untuk maju ke depan, ia harus berdamai dengan masa lalunya. Kembali ke Jakarta, ia merasa lebih kuat dan siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang, dengan keyakinan bahwa akar tradisi dan inovasi modern dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya rekonsiliasi dan pengampunan, Anda dapat menyaksikan video berikut. Setelah rekonsiliasi dengan Hasan, Abdul Jalil kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia merasa bahwa dengan menyelaraskan tradisi dan inovasi, ia dapat membawa perubahan positif yang lebih besar di istana. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat sedang mendalami doa di ruang pribadinya, Abdul Jalil menerima pesan singkat dari seorang informan terpercaya. Pesan itu mengungkapkan bahwa ada rencana jahat yang disusun oleh seseorang di lingkaran dalam istana, seseorang yang sangat dipercayai oleh Presiden Prabowo. Rencana tersebut bertujuan untuk menjatuhkan presiden dan mengambil alih kekuasaan dengan cara yang licik. Dengan hati-hati, Abdul Jalil mulai menyelidiki informasi tersebut. Ia mengamati gerak-gerik para pejabat di istana, mencari tanda-tanda pengkhianatan.
Kecurigaannya mengarah pada seorang menteri senior yang selama ini dikenal loyal, namun belakangan menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Abdul Jalil menghadapi dilema besar. Mengungkap pengkhianatan ini berarti mempertaruhkan nyawanya, namun membiarkannya berarti mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh presiden dan rakyat. Setelah merenung dan berdoa, ia memutuskan untuk bertindak demi kebenaran. Dengan bukti yang berhasil dikumpulkannya, Abdul Jalil menemui Presiden Prabowo secara pribadi. Ia memaparkan temuan-temuannya dengan hati-hati, menyadari betapa beratnya kabar ini bagi sang presiden. Presiden Prabowo terkejut dan merasa dikhianati, namun ia mempercayai Abdul Jalil sepenuhnya. Operasi rahasia pun dilancarkan untuk menangkap sang menteri dan kaki tangannya. Dalam sebuah pertemuan tertutup, mereka ditangkap basah saat merencanakan langkah selanjutnya untuk menggulingkan presiden. Publik tidak pernah mengetahui betapa dekatnya negara dengan krisis besar, berkat keberanian dan keteguhan hati Abdul Jalil. Namun, tindakan ini membawa konsekuensi berat bagi Abdul Jalil. Ia menjadi sasaran ancaman dari para pendukung sang menteri yang masih bebas. Setiap langkahnya diawasi, dan keselamatannya terancam. Meski demikian, ia tetap teguh pada prinsipnya, percaya bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, apapun risikonya. Di tengah tekanan dan bahaya yang mengintai, Abdul Jalil menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinannya. Ia menyadari bahwa perjuangannya belum usai, dan bahwa pengkhianatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Dengan hati yang tabah, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, bertekad untuk terus menjadi cahaya di tengah kegelapan politik yang melanda istana. Untuk memahami lebih dalam tentang bahaya hasad dan pengkhianatan, Anda dapat membaca artikel berikut. Setelah berhasil menggagalkan rencana pengkhianatan di istana, Abdul Jalil merasa beban di pundaknya semakin berat. Ancaman terhadap keselamatan dirinya dan orang-orang terdekatnya semakin nyata. Ia menyadari bahwa meskipun telah berusaha sekuat tenaga, dunia politik penuh dengan intrik dan pengkhianatan yang tak terduga. Suatu malam, saat sedang merenung di ruang pribadinya, Abdul Jalil menerima kunjungan tak terduga dari seorang tokoh penting dalam pemerintahan. Tokoh tersebut, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Presiden Prabowo, datang dengan wajah serius dan penuh keraguan. Abdul Jalil, kata tokoh tersebut dengan suara berat, saya datang untuk memperingatkan Anda. Ada kekuatan besar yang berusaha menggulingkan presiden. Mereka telah menanamkan agen-agen mereka di berbagai posisi strategis, termasuk di dalam istana. Abdul Jalil terkejut mendengar kabar tersebut. Ia menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir dan tantangan yang dihadapinya semakin besar. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Abdul Jalil dengan tegas. Anda harus berhati-hati, jawab tokoh tersebut. Jangan percayakan segalanya kepada orang yang Anda anggap setia. Bahkan mereka yang paling dekat dengan Anda bisa saja memiliki agenda tersembunyi. Keesokan harinya, Abdul Jalil memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia mulai mengamati perilaku para pejabat di istana dengan lebih cermat, mencari tanda-tanda ketidakberesan. Dalam proses penyelidikan, Abdul Jalil menemukan bukti yang mengejutkan, beberapa pejabat tinggi di istana terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Mereka telah bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan pribadi. Dengan hati yang berat, Abdul Jalil memutuskan untuk mengungkapkan konspirasi ini kepada Presiden Prabowo. Ia tahu bahwa tindakan ini akan membawa konsekuensi besar, namun demi kebaikan negara dan rakyat, ia merasa tidak ada pilihan lain. Presiden Prabowo terkejut dan marah mendengar pengkhianatan yang terjadi di lingkaran dalamnya. Namun, ia menghargai keberanian Abdul Jalil dan memutuskan untuk bertindak tegas. Operasi rahasia pun dilancarkan untuk menangkap para pengkhianat. Dalam sebuah pertemuan tertutup, mereka ditangkap basah saat merencanakan langkah selanjutnya untuk menggulingkan presiden. Publik tidak pernah mengetahui betapa dekatnya negara dengan krisis besar, berkat keberanian dan keteguhan hati Abdul Jalil. Namun, tindakan ini membawa konsekuensi berat bagi Abdul Jalil. Ia menjadi sasaran ancaman dari para pendukung sang pengkhianat yang masih bebas. Setiap langkahnya diawasi, dan keselamatannya terancam. Meski demikian, ia tetap teguh pada prinsipnya, percaya bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, apapun risikonya. Di tengah tekanan dan bahaya yang mengintai, Abdul Jalil menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinannya.
Ia menyadari bahwa perjuangannya belum usai, dan bahwa pengkhianatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Dengan hati yang tabah, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, bertekad untuk terus menjadi cahaya di tengah kegelapan politik yang melanda istana. Untuk memahami lebih dalam tentang bahaya pengkhianatan dan pentingnya kewaspadaan, Anda dapat membaca artikel berikut.